Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih telah hadir dan berkenan menyaksikan presentasi kelompok kami ini. Hari ini kami akan membahas tugas besar interaksi manusia dan komputer yang sangat relevan dan penting dalam konteks pemahaman dan penerapan dalam merancang sistem atau antarmuka yang bertujuan untuk memprioritaskan kebutuhan pengguna, meningkatkan efisiensi tugas, dan memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang positif. Selain itu, pemahaman ini juga dapat membantu menciptakan produk atau sistem yang dapat dengan mudah diadopsi atau digunakan oleh berbagai kelompok. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar presentasi hari ini dapat diberkahi olehnya dan mendapatkan manfaat. Baik, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Zulfan Amal Al-Kredlo, yang kedua Ahmad Zaini, yang ketiga Reza Pranali Putra, ya saya sendiri. Dan dari presentasi hari ini ada 7 konten atau 7 step yang terdiri dari step pertama user persona, step kedua mental dan hierarki task analysis atau HTA, step ketiga usability, yang keempat membangun step menu sistem dan skema navigasi, step 5 pemilihan tipe Windows, step 6 select the proper interaction device atau perangkat yang lebih baik untuk digunakan. Yang ketujuh screen based control. Untuk step 1 sampai 3 akan saya sampaikan sendiri. Step 4 dan 5 akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Zaini. Yang ke-6 dan 7 akan disampaikan oleh Zulfan. Baik, yang pertama tentang user persona. Di sini yang pertama adalah Reza Pranali Putra, saya sendiri yang sehari-hari sebagai software developer. Profilnya adalah laki-laki berumur 30 tahun, beralamat di Auligar. Jadinya kami menilai aplikasi SIAKAD itu mempunyai kelebihan dapat menyediakan pelacakan akademik yang canggih, mencakup pencatatan nilai, kehadiran, dan catatan prestasi akademik mahasiswa. Prestasi di sini dapat berupa tugas akhir. Kekurangan dari SIAKAD ini adalah memerlukan koneksi internet untuk akses penuh dan dapat menjadi kelemahan jika ada masalah koneksi atau jika mahasiswa tidak dapat terhubung ke internet. Peluang dari aplikasi SIAKAD ini adalah dengan cara mengoptimalkan user interface dan mengembangkan aplikasi mobile yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pengguna, yaitu mahasiswa dan pegawai. Tantangan dalam aplikasi SIAKAD ini adalah ketergantungan pada teknologi yang dapat meningkatkan risiko keamanan data seperti pelanggaran keamanan atau pencurian identitas. Kriteria supaya aplikasi SIAKAD ini sukses yaitu user interface harus dirancang dengan baik agar semua pengguna dapat mudah menavigasikan atau menggunakan sistem tersebut untuk mengakses informasi dan menyelesaikan tugas-tugas tanpa kesulitan. Yang kedua, sistem harus memberikan respon yang cepat terhadap input pengguna dan waktu pembuatan yang singkat untuk memastikan user experience yang nyaman. Untuk user persona kedua yaitu Ahmad Zaini. Di sini yang bersangkutan adalah sebagai network administrator dengan profil laki-laki berumur 24 tahun dan beralamat di Gegar Kalong. Yang bersangkutan menilai aplikasi SIAKAD dengan kelebihan user interface pengguna SIAKAD dirancang dengan baik, intuitif, dan mudah digunakan oleh mahasiswa, bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dari partisipasi pengguna. Kekurangan dari aplikasi SIAKAD ini adalah tim dukungan teknis atau customer service kurang yang dapat menyebabkan respon yang lambat terhadap masalah apabila terdapat masalah teknis atau kebutuhan lain dari pengguna yang menggunakan aplikasi SIAKAD. Peluang dari aplikasi SIAKAD ini adalah dengan menambahkan fitur-fitur kolaboratif dan interaktif seperti layanan konseling online,
yang bertujuan untuk dapat meningkatkan keterlibatan dan pengalaman mahasiswa. Tantangan yang perlu diantisipasi oleh aplikasi si Agap ini adalah mahasiswa atau staf yang mungkin mengalami resistensi atau gagap teknologi terhadap perubahan sistem dan butuh waktu untuk mempelajari sistem tersebut. Selanjutnya, kriteria kunci agar aplikasi si Akad ini berhasil adalah mahasiswa harus dapat dengan mudah mengakses dan memahami jadwal kuliah, termasuk informasi tentang ruang kelas, waktu, dan pengajar. Yang kedua, sistem harus menyediakan fitur pencarian dan pemfilteran yang efektif sehingga mahasiswa dapat dengan cepat menemukan informasi seperti nilai ujian dan informasi yang akademik lainnya. Untuk user persona yang selanjutnya adalah Zulfan Amal Auridlo. Yang bersangkutan adalah sebagai cyber security analyst dengan profil laki-laki, umur 24 tahun, alamat Sumedang. Yang bersangkutan eh, menganalisis tentang aplikasi si Akad dengan kelebihan. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem lain di kampus, termasuk sistem keuangan yang memungkinkan pertukaran data yang efisien dan keterhubungan antar platform. Selanjutnya, kekurangan dari aplikasi si Akad ini, user interface versi mobile mungkin kurang optimal atau belum ada. Jadinya untuk menggunakan aplikasi mobile masih menggunakan tampilan web. Ini menyulitkan mahasiswa untuk mengakses informasi dengan baik melalui perangkat mobile. Peluang dari aplikasi si Akad ini adalah dengan cara memanfaatkan data akademik untuk mengidentifikasi pola dan memberikan saran akademik kepada mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan performa akademik secara keseluruhan, semacam kecerdasan buatan. Tantangan yang perlu diwaspadai dari aplikasi si Akad ini adalah perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat aplikasi ini ketinggalan apabila tidak diupdate dengan atau diimplementasikan dengan menggunakan sistem baru. Kriteria kunci agar aplikasi ini berhasil adalah yang pertama, sistem harus dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi mobile. Aplikasi mobile harus segera dapat dikembangkan. Yang kedua, sistem harus memberikan pemberitahuan dan pengingat yang jelas tentang tenggat waktu, perubahan jadwal, atau informasi penting lainnya untuk membantu mahasiswa tetap terorganisir. Ya, tadi di atas adalah tentang user persona. Kita masuk yang kedua, yaitu tentang mental model dan hierarki tes analis atau HTA. Pada mental model ini kami menggunakan website si Akad yang beralamat di utama.widityama.ac.id. Kami mengambil beberapa contoh halaman, yaitu yang pertama halaman view user profile, yang kedua halaman view jadwal kuliah, yang ketiga view FRS. Berikut adalah mental model dari melihat halaman user profile. Terdapat 4 proses, yaitu buka alamat website, login, dan klik nama mahasiswa, pilih profile, dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan adalah di bawahnya seperti laptop atau HP, koneksi internet untuk membuka alamat website, login, membutuhkan user password dan pengisian captcha, dan selanjutnya adalah koneksi internet. Untuk yang kedua adalah tentang melihat jadwal kuliah. Di sini terdapat 8 proses, yaitu membuka alamat website, login, membuka menu jadwal kuliah, memilih semester, memilih hari, selanjutnya untuk memfilter terkait jadwal kuliahnya, tentukan banyaknya row yang akan dilihat, dan mencari mata kuliah. Untuk kebutuhan yang dibutuhkan di bawah seperti berikut. Selanjutnya adalah melihat FRS. Prosesnya adalah membuka alamat website si Akad, login, membuka menu perkuliahan, selanjutnya pilih FRS. Apabila FRS belum muncul, dapat klik tombol refresh. Yang dibutuhkan ada di bawahnya. Selanjutnya adalah tentang hierarki tes analisis atau HTA. Untuk memeriksa informasi pada user profile, terdapat 3 proses, yaitu yang pertama membuka alamat web si Akad, proses selanjutnya yaitu menyalakan PC atau HP, selanjutnya membuka browser, lalu masuk ke mengisikan alamat website si Akad.
Selanjutnya yaitu login. Ketika login itu harus memasukkan username, password, dan masukkan captcha. Selanjutnya jangan lupa untuk klik tombol login. Untuk proses selanjutnya adalah cek informasi profile. Cek informasi pada user profile. Untuk user profile ini berada di pojok kanan atas dengan cara mengklik label nama. Selanjutnya mengklik menu profile. Untuk yang poin kedua, memeriksa jadwal kuliah pada si akad, yaitu pertama membuka alamat web si akad, kedua menyalakan PC atau HP, selanjutnya membuka browser, masuk ke web si akad. Selanjutnya login si akad, membutuhkan user dan password, selanjutnya masukkan captcha dan klik tombol login. Captcha jadwal kuliah. Proses selanjutnya adalah klik menu jadwal, lalu memilih jadwal kuliah, memilih semester pada drop-down semester, memilih hari, lalu memfilter, maaf ini ada typo, klik tombol enroll mata kuliah apabila jadwal tidak muncul. Untuk selanjutnya memeriksa FRS pada si akad, terdapat proses membuka alamat web si akad seperti yang di atas, dan login sama juga dengan yang kedua di atas. Ini proses selanjutnya adalah cek FRS, yaitu klik menu perkuliahan, pilih FRS, lalu klik tombol refresh data apabila data tidak muncul. Untuk step ketiga dari usability dari fitur user profile. Tampilan user profile adalah sebagai berikut. Terdapat 3 poin review terkait dengan fitur user profile ini, yaitu belum terdapat riwayat aktivitas pengguna seperti log masuk terakhir, perubahan profil, atau tindakan lainnya. Ini dapat membantu pengguna mengerti dan mengolah keamanan akun mereka. Belum terdapat fasilitas untuk mengelola kontak atau teman. Belum ada fitur untuk add friend atau add dosen untuk mendukung komunikasi antar pengguna. Yang ketiga, belum terdapat opsi untuk menghubungkan atau membagikan pencapaian akademik dari informasi profil ini ke akun media sosial atau portofolio eksternal. Untuk yang poin kedua, fitur jadwal kuliah. Berikut adalah tampilan jadwal kuliah seperti ini capture-nya. Hasil review kami adalah terdapat 2 poin. Belum terdapat opsi untuk mengintegrasikan jadwal kuliah ke dalam kalender eksternal. Contohnya adalah Google Calendar atau menerima pemberitahuan jadwal melalui pesan atau email. Yang kedua, sistem belum menangani perubahan jadwal. Apabila ada perubahan jadwal, sistem belum dapat memberikan notifikasi yang jelas kepada pengguna. Untuk poin yang ketiga, yaitu pada tampilan FRS, berikut adalah capture-nya. Nah, terdapat 2 poin review, yaitu yang pertama, belum terdapat fitur untuk memberikan rekomendasi mata kuliah berdasarkan jurusan. Jadi kami di sini mahasiswa yang baru menggunakan FRS ini sangat buta terhadap mata kuliah yang diberikan dari prodi gitu. Yang kedua, sistem belum menjadikan peta visual atau diagram rencana studi yang membantu mahasiswa untuk memahami jalur progresi akademis yang dapat memvisualisasikan hubungan antara mata kuliah dan prasyaratnya. Ini contohnya adalah ketika pemilihan konsentrasi. Di sini banyak mahasiswa yang kebingungan ketika akan mengambil konsentrasi tersebut karena peta visual atau diagram rencana studi ini tidak ada. Untuk step 1-3 ini dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya Ahmad Zaini. Selanjutnya akan melanjutkan step 4 dan 5. Oke, yang pertama ada step 4, yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi. Kita bisa lihat di website si akad sebelumnya, menu dan navigasinya terletak di bagian atas ya, di top bar dengan drop down ke bawah untuk menunjukkan hierarki menunya seperti gambar berikut. Nah, penggunaan menu dan navigasi yang seperti ini membuat agak sedikit space kosong ya, di kanan dan kirinya ini terlihat sedikit kosong dan juga terkesan kurang rapi karena menutupi konten utama dari website tersebut ya. Oke, dari kelompok kami ingin mengajukan
desain navigasi dan menu yang baru, yaitu layoutnya seperti ini. Desainnya di sini pakai sidebar. Dan ini ada konten utamanya, ada footer dan juga header juga di website. Oke, dengan seperti ini diharapkan sudah tidak ada space yang terlihat kosong ya, dan juga nanti kita coba lihat implementasinya. Nah, untuk menunya, drop-downnya, hierarkinya sudah rapi ya, jadi nggak menutupi konten utamanya dengan desain sidebar yang seperti ini. Oke, ini juga sudah menggunakan salah satu prinsip dalam membuat menu atau navigasi, yaitu kita sudah berikan warna yang berbeda untuk menu yang aktif, jadi user juga bisa membedakan di mana posisi dia sekarang. Oke, untuk selanjutnya di step 5 ada pemilihan tipe Windows. Ini adalah desain usulan kami dari halaman jadwal kuliah. Nah, desain window di atas merupakan primary Windows yang digunakan untuk melakukan interaksi utama. Komponen-komponen pada Windows di atas juga sudah meliputi navigasi bar yang ada di samping, button yang sebelumnya juga nggak ada di website si akad ya. Ini kita tambahkan untuk memberitahu user ini tuh halaman, kita bisa ngapain aja di halaman ini gitu, yang sebelumnya belum ada di website si akad. Kemudian juga ada action button, yaitu enroll mata kuliah, dan work area ya, ini untuk menampilkan nantinya jadwal kuliah bakal tampil di sini. Dan juga ada drop down choice ya, ini drop down selection bisa juga. Ini di website sebelumnya di Siakat, drop down mereka menggunakan seperti ini. Drop downnya di jadwal tidak ada tanda atau sebuah icon ya yang menandakan ini sebuah drop down, jadi user juga ternyata agak bingung dan sebenarnya mungkin tidak menganggap ini sebagai drop down. Makanya di sini kita sediakan icon untuk menandakan ini adalah sebuah drop down choice ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini desain di atas juga sudah menerapkan beberapa prinsip pembuatan window ya, seperti tidak menyimpan informasi yang penting, artinya tidak ada informasi yang tertumpuk ya atau yang tersembunyi, dan juga menampilkan informasi yang diperlukan. Nanti di sini akan tampil jadwal kuliah sesuai kebutuhan user, dan menampilkan informasi yang relevan ya. Di sini karena di menu jadwal kuliah, harusnya yang tampil di sini juga nanti jadwal kuliah, bukan jadwal UTS atau informasi lain. Kemudian tidak ada penumpukan yang menyebabkan kebingungan visual. Maksudnya mungkin di sini nanti tidak ada menu yang bertumpuk atau icon-icon yang dapat membuat kebingungan user gitu. Oke, demikian step 4 dan 5 dari kelompok kami. Selanjutnya saya dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Amal Adito dengan NIM 40622110004. Di sini saya akan mencoba menjelaskan nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6, select the proper interaction device. Untuk dapat memaksimalkan tampilan dan juga interaksi pada website Siakat, disarankan untuk membuka website dengan PC atau laptop dengan input device mouse dan keyboard, serta output device berupa layar untuk menampilkan konten website. Berikut adalah pertimbangan untuk menentukan input device tersebut. Nomor 1, yaitu konten dapat ditampilkan dengan maksimal. Penggunaan mouse dan keyboard pada PC atau laptop umumnya memberikan kontrol yang lebih baik terhadap navigasi dan interaksi dengan elemen-elemen website Siakat. Mouse memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan akurat mengarahkan pointer ke berbagai bagian halaman.
Sedangkan keyboard memberikan akses cepat melalui pintasan keyboard untuk navigasi atau tindakan tertentu. Dengan menggunakan perangkat input ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menjelajahi berbagai fitur dan konten pada website tanpa kendala besar. Nomor 2 yaitu meminimalisir pergerakan mata dan tangan. Penggunaan mouse dan keyboard secara efektif dapat meminimalisir pergerakan mata dan tangan pengguna. Ini dapat mengurangi kelelahan dan membuat pengalaman pengguna lebih nyaman. Kontrol yang presisi dari mouse dan kemampuan untuk menggunakan keyboard untuk tugas-tugas tertentu memungkinkan pengguna untuk fokus pada konten tanpa harus melakukan gerakan yang berlebihan atau mencari elemen-elemen dengan susah payah. Nomor 3 yaitu mempermudah task yang dapat dikerjakan pada website. Mouse dan keyboard menyediakan berbagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berbeda pada website siakat. Contoh penggunaan keyboard termasuk dengan pengisian formulir dengan cepat menggunakan tab, mengganti halaman dengan mudah menggunakan tombol panah, dan melakukan pencarian dengan cepat menggunakan shortcut keyboard. Penggunaan mouse memungkinkan pengguna untuk mengklik, menyorot, dan menavigasi dengan lebih mudah, terutama dalam situasi di mana tindakan tersebut membutuhkan kontrol yang lebih halus dan langsung. Dengan memilih perangkat interaksi yang sesuai seperti PC atau laptop dengan mouse dan keyboard, pengguna dapat mengoptimalkan pengalaman mereka saat menggunakan website siakat, memastikan tampilan konten yang maksimal, mengurangi kelelahan pengguna, dan mempermudah pemenuhan tugas-tugas pada platform tersebut. Untuk nomor 7 yaitu Screen Based Control. Berikut adalah contoh penerapan Screen Based Control pada halaman jadwal kuliah. Pada halaman jadwal kuliah, di atas terdapat beberapa screen control seperti berikut, yaitu drop down selection untuk memilih semester dan hari. Di sini ada drop down untuk memilih semester dan juga untuk memilih hari. Kemudian kolom search, di sini juga ada kolom search untuk pencarian berdasarkan teks nama atau hari, dan juga variable button enroll mata kuliah. Di sini ada button untuk menuju ke form enroll mata kuliah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Menutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.